Kita beralih ke informasi internasional. Pemirsa, Angkatan Udara Zionis Israel hancurkan 10 infrastruktur pejuang Hizbullah di Bein Jebel, Lebanon Selatan. Serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap serangan yang dilakukan Hizbullah ke pasukan Zionis Israel. Sebuah truk milik Hizbullah teridentifikasi oleh Israel sedang memindahkan senjata dan dihancurkan untuk menghilangkan ancaman ke Zionis Israel. Akibat serangan ini, ledakan sekunder terdeteksi yang menunjukkan adanya senjata di dalam truk. Sementara itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam pantauan udara, pejuang Hizbullah terlihat pada malam hari keluar dari lorong bawah tanah di pegunungan Ali Tahir. Pejuang Hizbullah merupakan ancaman nyata untuk pasukan Zionis Israel. Pasukan Zionis Israel terus melakukan agresi militernya di Lebanon Selatan. Meski resmi berlakukan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Zionis Israel terus melakukan serangan ke Lebanon Selatan. Terdengar rentetan tembakan senjata api dilepaskan ke permukiman warga oleh pasukan Zionis Israel. Israel terus melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang diresmikan di Amerika Serikat. Diguyur hujan deras, rumah warga terendam banjir di Pasaman, Sumatera Barat. Diduga pengemudi salah menginjak pedal gas, sebuah sedan menabrak 5 kendaraan di Bogor, Jawa Barat. Rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dimeriahkan dengan letusan ribuan kembang api di atas Gunung Rushmore. Selamat pagi pemirsa, Ainus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Multazam, inilah Ainus Pagi selengkapnya. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu menyebabkan Sungai Batang Katanahan meluap di Kampung Lubuk Panjang, Pasaman, Sumatera Barat. Akibatnya sejumlah permukiman warga tergenang banjir. Debit air Sungai Batang Katahanan meningkat drastis setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu. Luapan air sungai menerjang permukiman warga di Kampung Lubuk Panjang dan menggenangi badan jalan. Bahkan derasnya air menerjang salah satu rumah warga yang tengah menggelar pesta hingga porak-poranda. Meski tidak ada korban jiwa, banjir meninggalkan endapan lumpur tebal di jalan utama Padang Sawah Malampah yang sempat menyebabkan arus lalu lintas terganggu dan menimbulkan kemacetan. Informasi yang kami terima semalam itu rumah yang terendam banjir karena genangan air itu sekitar 4. Namun itu cuma sampai teras lah, itu boleh dibilangkan. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan tinggi di kawasan hulu sungai masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Diduga salah menginjak pedal gas dan rem, sebuah kendaraan sedan menabrak 3 kendaraan mobil serta 2 sepeda motor di pelintasan kereta Jakarta Bogor di Kebon Pedas, Kota Bogor. Inilah kondisi sesaat terjadinya kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan saat antre melintasi perlintasan rel kereta di Kebon Pedas, Kota Bogor. 2 penumpang angkot yang sempat terjepit di dalam langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat. Peristiwa dipicu setelah pengemudi mobil sedan tidak bisa mengendalikan kendaraannya.
Dalam kecepatan tinggi, mobil sedan tiba-tiba menabrak 3 kendaraan yakni angkot dan minibus, serta 2 sepeda motor di depannya. Diduga pengemudi sedan salah menginjak pedal gas dan bukan pedal rem hingga menyebabkan kecelakaan. Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini tengah diselidiki petugas Gakum Satlantas Polresta Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Teror bom Molotov dialami seorang pengacara di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Korban yang sedang mengurus sengketa lahan diduga menjadi penyebab adanya teror tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan pengendara motor yang terdiri dari 2 orang melempar benda menyerupai bom molotov ke depan gerbang sebuah rumah. Kejadian ini sontak membuat 2 warga yang sedang duduk di dekat rumah kaget dan langsung mendekati api. Dari CCTV merekam para pelaku saling membagi tugas. 1 pelaku beratribut ojol membawa motor, sedangkan 1 pelaku lainnya melakukan pelemparan. 3:30 pagi, yaitu terjadi pelemparan bom molotov kemudian mengenai pintu ini. Di pintu nggak masuk ke dalam, yang kebakar itu di bagian luar. Sampai ke dalam itu karena minyaknya itu ke dalam, saya ikut dibakar ke dalam. Diketahui korban merupakan seorang pengacara yang tengah mengurus kasus sengketa lahan di Jakarta Barat. Mendapatkan laporan adanya teror bom molotov, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, saat ini Polres Metro Jaktim, Satreskrim Polres Metro Jaktim telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih terus dilakukan penyelidikan terkait motif ataupun maksud dari kasus tersebut, ya, pelemparan tersebut. Penyelidikan kasus teror bom molotov masih didalami polisi. Petugas juga masih terus menyelidiki identitas para pelaku yang terekam CCTV. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melapor. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato, ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato, sok bareng tato jadinya dilakukan. Dan tato itu